Assalamualaikum Pak Dokter. Alhamdulillah Waalaikumsalam ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini peserta semua udah penasaran ingin ketemu dengan Pak Dokter Amir. Siapakah beliau? Ini sahabatku Pak sebetulnya. Beliau mah milikna Ageng janten dosen tetap di UFI ya, Ya, Pak betul. Dokter, dan berbagai perguruan tinggi di Ciamis, di Galuh, di ST seueur anjeunna mah aktivitas. Nah, ini alhamdulillah kita semua harus memanfaatkan waktunya ya yang sedikit. Jadi silakan diskusi dengan Pak Dokter. Mudah-mudahan beliau juga seorang praktisi, Pak. Sok dadagangan kapungkur jeung Abi. Jadi selain Iya, dia orang teoritis juga dia akan tahu tentang bagaimana bisnis. Jadi di semua ini jasa Pak Dokter, usahanya iya. jasa semua ya. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Dokter kita bermanfaat oleh kita semuanya. Mangga Pak Dokter, turun. Ya, hatur nuhun Kang Ate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon nanti semuanya akan di mute ya selama proses pembelajaran oleh host. Jadi nanti kalau ada sesi pertanyaan baru bisa tinggal mengaktifkan saja. Sekali lagi segala puji bagi Allah tentunya dimanapun Bapak Ibu berada. Ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri walaupun kita bertemu secara virtual. Insya Allah dimanapun Bapak Ibu berada adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah, sehingga kecintaan, kesenangannya tentu akan mengalir kepada kita semua. Bapak Ibu, tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tak ada kejadian tanpa rencana Allah. Semuanya adalah takdir yang paling baik. Seperti hari ini, saya hadir tanpa ada rencana jauh-jauh hari, tetapi Allah takdirkan untuk bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan akan ada kemanfaatan yang bisa diterima dari silaturahmi walaupun secara virtual. Allah menjanjikan barang siapa bersilaturahmi maka Allah tambahkan rezeki dan akan diperpanjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jadi di pelatihan dan magang virtual One Pesantren One Product tahun 2021 di batch yang kedua ini ya, saya mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang sudah terpilih gitu ya untuk bisa ikut di dalam program pelatihan dan magang. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kemandirian ekonomi pesantren di mana Bapak Ibu berada. Baik tak kenal maka ta'aruf. Jadi selalu harus ada perkenalan walaupun tadi Pak Ate sudah memperkenalkan aktivitas saya. Betul, saya share screen ya, izin untuk share screen. Ya ini ada tak kenal maka tak sayang. Betul, saya adalah dosen di di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi ya biasalah kalau dosen itu selalu banyak aktivitas-aktivitas yang lainnya, karena tadi kuncinya adalah silaturahmi. Dan bisnis saya yang terakhir itu adalah bisnis di bidang properti, karena bisnis yang paling menjanjikan sekarang ini adalah dunia ke-8, karena tidak ada dunia 7-nya sudah selesai, jadi ada dunia ke-8. Jadi penduduk semakin bertambah tetapi lahan tetap bahkan semakin berkurang, sehingga di situ banyak peluang-peluang bisnis yang bisa kita manfaatkan. Tetapi bisnis yang seperti apa? Tentu adalah bisnis yang sesuai dengan syariat Islam ya. Karya saya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sarana untuk bisa menuju membuka kunci surganya Allah ya begitu. Nah ini buku-buku saya terakhir ini lebih fokus kepada kajian-kajian tentang kemiskinan. Dan saya meyakini bahwa salah satu solusi yang bisa diselesaikan kemiskinan itu adalah berbasis ekonomi pesantren. Jadi begitu saya ditugaskan atau diundang untuk sharing dengan pesantren, aduh saya sangat-sangat senang sekali gitu ya. Kenapa? Karena di sini bahwa berdasarkan hasil kajian di berbagai
kajian yang saya lakukan ataupun peneliti sebelumnya bahwa ternyata pesantren itu menjadi bagian yang paling bisa mengentaskan kemiskinan. Bagaimana caranya? Itu melalui sebuah teknologi. Jadi pesantren juga harus melek teknologi, dan salah satunya harus ada bangun usaha yang dibangun di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, saya ingin mengantarkan bangun usaha yang sesuai itu adalah koperasi pesantren, gitu ya. Jadi sesuai dengan topiknya, yaitu perkoperasian dan ekonomi syariah. Bagaimana relevansi ataupun eh, apa namanya ya. Jadi bagaimana perkoperasian ini mempunyai korelasional atau relasi dengan ekonomi syariah. Begitu ya. Jadi kalau misalkan di pesantren Bapak Ibu belum ada bangun usaha, maka saya menyarankan yang paling mudah dan paling sesuai dengan syariat Islam itu adalah koperasi. Makanya ada koperasi pesantren. Tapi bagaimana nanti cara membentuk kopontren, apa itu kopontren, ya, kemudian syarat-syaratnya untuk itu bisa kita akan ke depan, ya, ke depan selama 1,5 jam kita akan sharing. Nah, hal yang paling penting untuk di sini adalah pasti akan ada pertanyaan, mengapa sih saya harus berkoperasi? Mengapa saya harus membangun koperasi? Mengapa saya harus ada di dalam koperasi? Bahkan, mengapa kita juga harus mendirikan koperasi kalau memang di lingkungan pesantrennya belum ada? Lalu bagaimana kaitannya dan apa, mengapa, bagaimana tentang ekonomi syariah? Kita mungkin bisa nonton dulu film ini. Mengapa kita penting untuk berkoperasi?
Oke, dengan menonton film ini kira-kira mungkin dari ini apa sih yang bisa diambil dari tayangan tersebut terkait dengan mengapa saya harus bekerja sama dan apa yang harus ada di dalam proses kerjasama tersebut. Kira-kira ada yang mau komentar? Saya beri kesempatan satu atau dua orang untuk bisa berkomentar setelah Anda menyaksikan. Ya, silakan. Saya Mahmudin dari Pondok Pesantren Wasiatul Ulama Kota Cirebon, Pak. Ya, silakan Amir. Pak. Bagaimana menurut Bapak? Kalau saya melihat tayangan sepintas dari film kartun ini bahwa di sini betul terjadi sekali tentang sinergi dan terbangunnya koordinasi serta komunikasi yang baik, bahwa betul result seperti apapun harus dilalui dengan koordinasi dan komunikasi yang baik serta saling menjaga kepercayaan. Poinnya mungkin itu Pak Amir. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak dari Cirebon ya. Atau satu lagi silakan. Saya Pak. Iya, silakan Pak. Langsung sebut nama ya. Karena di sini dimonitor juga oleh para LO di dinas. Ya silakan Pak. Ya, nama saya Asep Muhammad Muhtar Sidik dari Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Saya hanya menambahkan di samping harus kerjasama dan saling percaya itu, tadi kan melihat ke bawah ada buaya. Itu saya tambahkan jangan melihat ke bawah. Maksudnya kalau di perekonomian supaya ingin maju itu kita harus melihat kepada perusahaan yang lebih tinggi agar bisa menduplikasi agar kita juga bisa maju. Yaitu tambahannya. Terima kasih. Ya, Bapak tadi dari mana Pak Asep tadi? Dari mana? Dari Tasikmalaya, Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Oke. Jadi Pak Asep yang dari Tasik dan yang dari Cirebon, Pak Mahmudin, ini sangat luar biasa. Betul ya, bahwa ternyata yang harus dibangun saat kita menemukan kesulitan itu adalah bekerja sama. Jadi artinya kalau kita menemukan kesulitan, maka yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah koordinasi untuk melakukan kerjasama. Itulah yang disebut dengan kooperasi. Jadi kooperasi itu akan sukses, ya. Kalau memang dilandasi atau berawal dari adanya kesulitan yang sama. Yang mana kesulitan tersebut tidak bisa diselesaikan secara perorangan. Maka harus dilakukanlah secara bersama-sama. Dua orang ini sama-sama menemukan kesulitan. Tetapi dengan kerjasama akhirnya kedua belah pihak ini selamat. Tetapi untuk sampai ke tujuan keselamatan tersebut, tadi yang disampaikan, perlu adanya kepercayaan. Ya kan? Walaupun kita bermusuhan, tapi untuk sama-sama, walaupun kita ada konflik dengan orang dan yang lainnya, misalkan ya, tapi tetap karena kita punya tujuan yang sama, maka yang harus kita lakukan itu adalah saling percaya, dan yang paling penting itu adalah melakukan komunikasi. Di situ ada yang disebut dengan leadership atau kepemimpinan. Siapa yang akan melangkah? 1, 2, 3, dan yang lainnya. Itu adalah satu bentuk hal yang harus dilakukan atau syarat utama untuk sebuah kesuksesan bersama. Dan tadi begitu detailnya Pak Asep. Wah, ternyata untuk mencapai tujuan itu tidak mudah. Pasti ada kendala-kendala gitu ya. Salah satunya kalau Bapak Ibu akan maju, maka ada tekanan dari atas, tekanan dari bawah. Ini semuanya harus bisa kita lakukan. Tapi harus punya strategi bagaimana sampai kepada titik untuk mencapai tujuan tersebut. Itu ya. Jadi luar biasa kalau ada secara luring kita bisa bertepuk tangan bersama-sama untuk Pak Asep dan Pak Mahmudin yang memang sudah bisa mengambil dari tayangan tersebut. Akhirnya disadari bahwa perlu ada kerja sama, ya. Oke, berikutnya adalah nah, saya sekarang ya nanti kita akan ada tayangan juga tentang film apa dan bagaimana jenis dan modalnya itu bisa kita tonton sama-sama hanya dalam waktu beberapa menit. Tapi yang paling penting ya, kenapa kita harus berkooperasi ya, walaupun tadi dalam tayangan itu ada benefitnya, tetapi kita kembali lagi Bapak Ibu bahwa ternyata kan begitu ya, bahwa
kita sebagai umat Islam yang mengajari Bapak Ibu, ya, karena Bapak Ibu lebih biasa di dalam ilmu agamanya. Jadi ternyata koperasi, ya, dasar hukum koperasi dalam Islam itu yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ya, apa yang harus dilakukan di situ? Tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi itu kuat dasar hukumnya, ya, bahwa mari kita akan bersama-sama untuk mengerjakan kebaikan dan takwa. Dalam hal ini kita berkooperasi itu adalah saling tolong menolong. Makanya di dalam kooperasi itu ada prinsip self help, menolong dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan, siapa lagi yang bisa menyelesaikan permasalahan atau kesulitan tersebut selain dirinya sendiri? Tapi ia harus bergabung dan harus bekerja sama dan harus tolong menolong. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang memiliki kesamaan di dalam kesulitan tersebut. Ya, ini dasarnya. Kemudian diperkuat juga oleh hadis-hadis Rasulullah bahwa Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, di situ. Jadi kalau kenapa saya harus berkooperasi gitu ya, walaupun mungkin secara empirik bahwa sekarang kooperasi mengalami penurunan. Beda di zaman Orde Baru. Bagaimana kooperasi itu tumbuh dan yang lainnya. Nah, disinilah saya menginginkan bahwa Bapak Ibu yang tergabung di sini adalah orang-orang yang akan kembali untuk membangkitkan Kopontren itu sebagai lembaga ekonomi pesantren. Bapak Ibu ya, ini. Dan saya yakin itu bisa, begitu, dan saya yakin itu bisa, ya. Kemudian ya tadi udah kita, kalau kita ingin tahu apa sih itu koperasi gitu kan, tentu kalau Bapak Ibu harus baca, wah enggak apa, semakin bertambah usia punten-punten aja ya, semakin daya nalarnya itu akan semakin, daya ingat bukan daya nalar ya, daya ingatnya itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena ada korelasional antara tingkat bertambahnya usia dengan dosa, dan kadang-kadang dosa itulah yang akan menghalangi dari tingkat daya ingat kita, gitu ya. Jadi apa itu kan gitu ya, kalau kita bertanya tentang apa, jelas di situ adalah badan usaha. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Jadi koperasi itu adalah badan usaha, tetapi yang membedakannya itu adalah bahwa ada keanggotaannya berupa orang-orang, bukan, jadi artinya orang seorang, orang perorangan ataupun badan hukum, ya. Dan di sini yang paling penting itu adalah dia punya azas kekeluargaan. Apa tujuannya? Tentu adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota. Jadi siapa yang harus sejahtera di dalam koperasi itu? Ya anggotanya dulu, jangan dulu ke yang lain. Itu kan, anggotanya dulu, setelah itu baru menyebar ke lingkungan wilayah kerja koperasi yang akhirnya semua daerah, nasional, jadi bangsa dan negara itu akan tercapai. Jadi berawal dari diri kita sendiri dulu. Dari hal ini adalah anggota, ya Bapak Ibu itu, ya. Kemudian ya fungsi dan peran Bapak Ibu nanti kita nggak perlu dibahas secara detail ya di sini. Tapi ini adalah semuanya berlandaskan atau berdasar kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Karena sekarang udah ada Undang-Undang Cipta Kerja, ini semakin simpel bagaimana mendirikan koperasi tersebut, ya. Prinsip koperasi di sini harus ada kesukarela, terbuka gitu ya. Kemudian dilakukan juga secara demokratis. Kalaupun ia badan usaha, tetapi di dalam koperasi ini ada prinsip bahwa one man one vote. Ya, jadi setiap orang itu punya satu suara untuk menentukan langkah yang harus ditempuh di dalam proses pencapaian tujuan dari koperasi. Modal yang ditanamkan akan diperoleh, balas jasanya itu adalah terbatas, ya. Kemudian yang paling penting adalah kemandirian.
Ya, landasannya jelas adalah Pancasila, undang-undang, dan tentunya ajasnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Ini sangat sesuai dengan tadi ya, dasar hukum tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan, tentu ini adalah menjadi bagian yang paling penting. Ini adalah jenis usaha koperasinya. Nah, tadi kan ada apa yang akan dilakukan gitu kan di koperasinya gitu ya. Tadi jenis-jenis usahanya boleh konsumtif, produktif maupun tadi di bidang jasa. Nanti kita akan diskusi kira-kira saya cocoknya apa begitu ya. Nah, setelah itu baru kita akan bicara tentang prinsip operasional di dalam koperasi. Jadi kalau misalkan kita sudah paham dengan koperasi, maka kita akan menyaksikan tayangan tentang tadi sekilas tentang ini saya akan berikan film lagi ya terkait dengan bagaimana pendirian koperasi dan apa itu koperasi. Nah, ini kita akan menyaksikan di sini. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, kan ada di sini ya, ada koperasi pondok pesantren. Kapan sih? Masuk elemen wis gawe laporan sama pun iya. Project terus sekarang project laporan bener ayo tinggal disiram makat KKL kan papawan duduk kan bukan duduk ngasih papawan orang duduk karena ya ngomong wis mana gawe project gue tentang materi bingung laporan sekali ke project maksudnya
Oke, itu ya terkait dengan koperasi gitu ya. Jadi apa jenis, kemudian bagaimana tadi tata cara mendirikan koperasi ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di sini itu ya salah satu progres yang dilakukan itu adalah bagaimana Bapak Ibu sebelum OPOP harus terjadi perbedaan sebelum OPOP dan setelah OPOP ya. Jadi harus ada perbedaan, salah satunya di legalitas usaha ya. Jadi kita berharap bahwa Bapak Ibu tadi kan saya harus bikin anggaran dasar, harus bikin anggaran rumah tangga, itu sudah ada template-nya Pak, tenang saja. Nggak usah riweh-riweh gitu kan. Tinggal tadi ada proses untuk mengumpulkan 20 orang anggota, karena kata minimal 20 orang anggota untuk bisa mendirikan koperasi ya. Dan di situ Bapak Ibu jangan lupa selalu ada berita acara, daftar hadir. Nah, 20 orang itulah yang akan tertulis nama-namanya di akte pendirian. Begitu. Itu adalah, jadi nanti karena tadi bisa saja anggota kesulitan di bidang A, koperasi boleh menyediakan kebutuhan para anggota, tetapi di situ harus sesuai dengan rencana kerja. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan sebelum masuk kepada ekonomi syariahnya. Jadi ada relationship antara ekonomi syariah dengan koperasi. Silakan. Komentar dari itu. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya Pak? Waalaikumsalam, enggak? Saya dari pesantren Babul Khair Pak, dari Karawang. Izin bertanya, tadi sudah ditayangkan mengenai simpanan wajib dan juga simpanan pokok. Nah ini cara menentukan nominal simpanan wajib dan simpanan pokok itu gimana Pak? Terima kasih. Oke, saya langsung saja ya. Jadi gini Pak, untuk menentukan simpanan pokok dan simpanan wajib yaitu tadi melalui kesepakatan musyawarah di antara para anggota yang hadir, calon-calon anggota yang hadir. Berapa? Ini tentu tidak boleh memberatkan dari para anggotanya. Misal, Bapak harus bedakan dulu apa itu simpanan pokok, apa itu simpanan wajib. Kalau simpanan pokok berarti dia hanya membayar sekali dan akan berakhir nanti kalau ia keluar dari keanggotaan. Begitu ya. Misal, oke, untuk awalnya kita karena kita mau membangun usaha ini itu kita perlu modal nih, kan gitu ya. Nah, karena tadi modal koperasi itu berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, maka misalkan perlunya ini, kalau begitu yang 20 orang ini untuk simpanan pokoknya adalah Rp200.000. Itu boleh-boleh saja, Pak. Mau 500, mau 1 juta, bebas. Tetapi tadi berdasarkan kebutuhan, karena yang namanya simpanan pokok itu tidak bisa diambil. Bapak Ibu ya,
kalaupun diambil itu dia harus keluar menjadi anggota. Karena tadi dual identity di dalam koperasi itu adalah anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna. Nah, simpanan pokok itu menunjukkan kalau status Bapak itu sebagai pemilik. Kudu setor modal, gitu kan? Kudu setor modal. Sabarlah setor modal, nak. Ya udah 250.000, 500.000, nggak apa-apa. Kalau ada 20 orang kan lumayan, Pak. 500.000 dikali 2, ada 10 juta dong, kan gitu. Kalau misalkan, oh boleh 250.000 tapi dibayarnya dicicil ya, nggak apa-apa, Pak. Itu semuanya bisa sangat fleksibel asalkan itu sudah kesepakatan dari para anggota yang hadir. Begitu juga dengan simpanan wajib. Kan biasanya ada yang menetapkan bahwa simpanan wajib mah sama setiap anggota, sama dalam artian rutin di dalam membayarnya, Pak. Tetapi besarannya boleh bebas. Tetapi harus rutin. Misalkan, di tahun ini mas saya mah kemampuannya per bulannya cuma 100.000. Berarti dia harus rutin, Pak. 100.000 kan gitu. Tapi kalau, aduh saya emang duit toge kenaun 20.000, nggak apa-apa. Kan gitu, disebut dengan saling melengkapi, Pak. Tapi baik wajib maupun pokok tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Saya tuh gus nabung loba, gus nabung, tapi tamada untuk nanti, untuk membangun koperasi kita, begitu ya. Yang bisa diambil yang mana? Ya simpanan sukarela berupa tabungan sabebasna. Jadi bedanya antara wajib, pokok. Kalau pokok hanya sekali saja, kalau wajib rutin, Pak, per periode. Mau per minggu, mau per bulan, gitu ya. Tetapi rutin. Misalkan, setahun ini mas saya ingin ngelihat lah perkembangannya seperti apa. Saya hanya 100.000. 100.000 terus, Pak, tiap bulan, gitu kan. Lumayan, Pak. Kalau ada 20 orang semuanya 100.000, eta modal 100.000 dikali 20 itu udah 2 juta, Pak. Betul nggak? Tadi dengan simpanan pokok. Jadi picik sekali kalau kita mau berusaha, tetapi dengan alasan modal, kan gitu ya. Nah, ini gitu ya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi senangnya berkoperasi itu ya tadi di situ. Bahwa setiap orang punya kedudukan yang sama, ya sebagai pemilik dan ia pun sebagai pengguna. Artinya apa sebagai pemilik? Yaitu modal wajib dan simpanan pokok. Pengguna, ya Bapak muka toko piraku membeli batur, kan gitu. Daripada batur ya, daripada kita membeli ke pasar-pasar modern, misalkan ya Alfamart, Indomaret gitu kan. Ya, mendingan datang aja ke koperasi. Apa keuntungannya? Nanti ada balas jasa, Pak, di koperasi itu. Bapak tadi transaksi berapa? Kan ditulis tuh si A punya kartu untuk berbelanja gitu ya, nanti ke depannya itu. Dan itu akan nanti, si Bapak teh rajin ya belanjana di koperasi teh. Jadi koperasi maju teh karena Bapak itu tuh belanjanya setiap bulan tuh semuanya dipenuhi oleh koperasi misalnya, karena kita menyediakan toko serba ada, misalkan. Itu kan akan maju, nanti diberikan sisa hasil usahanya disebarkan kepada para anggota yang sesuai dengan tingkat partisipasinya. Jadi besarannya sangat-sangat fleksibel, tapi syaratnya tidak boleh memberatkan. Karena kan kita ingin bersama-sama, misalkan biarinlah 100.000 juga untuk sekarang mah, kan gitu. Karena supaya jalan Pak usahanya. Begitu ya Pak Agus ya. Jelas ya Pak, seperti itu. Oke. Bertanya Pak. Ya mangga, sok langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, saya Ahmad dari Pondok Pesantren Betang. Mau minta tipsnya Pak, ketika kita mau membuka koperasi dan untuk mengajak 20 orang itu bagaimana caranya, misalkan supaya mudah diajak atau bisa berkooperasi lah dengan kita gitu. Minta tipsnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Bapak, Ibu, karena kooperasinya ada di pesantren, jadi kooperasi itu harus punya pesantren, kan gitu ya. Jadi artinya ada di bawah pesantren. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya kita mah harus beradab Bapak Ibu ya, walaupun kita lebih muda, tapi kan ada yang lebih tinggi daripada di posisi kita gitu ya. Bapak bertemulah dengan para tokoh di pesantren itu, misalkan ya.
nanti yayasan, nanti yayasan bisa jadi si pembinanya atau jadi pengawasnya, sementara pengurus ya yang bapak-bapak lakukan di sini, begitu ya Pak ya. Jadi Bapak banyak bersilaturahmi, ngobrol Pak. Bapak datang dulu ke pimpinan di pesantren, Pak, kita ingin membangun ini. Makanya Bapak harus memahami dulu kan, bahwa saya ingin membangun, menyelesaikan masalah-masalah, bukan hanya di pesantren, tapi ini juga harus bisa menyelesaikan masalah di lingkungan pesantren. Artinya di luar dari pesantren, Pak. Misal di situ banyak pemuda-pemuda yang pengangguran, begitu ya. Nah ini harus bisa diselesaikan oleh pesantren. Oh ini banyak masyarakat yang miskin, yang nggak punya pekerjaan. Apa nih yang harus dilakukan, gitu kan? Nah Bapak ngobrol dulu, gitu kan? Nah kira-kira siapa aja ya? Nah gitu kan? Bapak data satu-satu sebelum membentuk koperasi, ngobrol. Brainstorming Pak, ulah berat kurang arah robrol tuh kumaha itu kan gitu ya Pak ya, nyantai gitu. Jadi nggak usah dulu dibuat serius. Nanti kalau misalkan oke lah sepakat kita, baru Bapak akan menentukan siapa panitia yang akan mempersiapkan semua infrastruktur untuk rapat pembentukan. Begitu Pak. Jadi Bapak itu ya udahlah, karena Pak Ahmad yang punya ide gagasan gitu ya, tolonglah disiapkan tool-toolnya, nanti bikin surat undangan gitu kan, nanti siapa yang akan menjadi pimpinan sidang dan yang lain-lainnya gitu ya, tapi diawali dengan bersilaturahmi gitu ya, bersilaturahmi dengan para tokoh RW, pokoknya mendingan di lingkungan pesantren dulu ya Pak ya. Kalau di pesantren itu kan ada yayasan, ada apa Pak, gimana ini, karena maju mundurnya pesantren itu ya kalau ekonomi pesantrennya maju Pak, supaya kita juga tidak mengandalkan dari pemberian saja, begitu kan, ataupun dari siswa-siswi yang menjadi santrinya. Bisa saja santri yang bergabung di Bapak itu adalah yang ketidakmampuan secara ekonomi. Nah itu kita harus bisa atasi dengan adanya bangun usaha di lingkungan pesantren, begitu ya. Jadi pesantren itu boga usahana loba gitu kan. Apa? Salah satunya semuanya diwadahi oleh Kopontren. Kan kalau di perusahaan yang lain mas PT, bisa jadi Kopontren punya PT, Kopontren punya CP. Sah saja itu dilakukan Pak ya. Jadi Bapak, kalau saya mah insya Allah kalau para santri mah kan sudah diajar bagaimana berdakwah Bapak Ibu ya kan gitu ya, ilmu berdakwah kudu kumaha supaya dia ini mau. Nah jadi Bapak nanya kan ke saya kan gitunya, jadi sekedar aduh padahal si Bapak punya ilmunya bahwa ada seni berdakwah, bagaimana setiap orang yang mendengar apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami. Begitu ya Pak. Kalau misalkan oh iman gini itu sejalan, perlu diteruskan Pak. Keluar weh heula, meureun hayang ningali bukti nah heula, gitu kan. Kalau sudah ada buktinya baru kita tunjukkan, gitu kan. Jadi jangan banyak berbicara, tapi nanti kita akan banyak untuk melakukan aktivitas prestasi di lingkungan pesantren. Begitu Pak ya. Tapi mudah kan Pak, kalau Bapak kesulitan tadi untuk legalitasnya tinggal notaris Pak. Kan gitu ya. Hanya nanti Bapak Ibu harus jangan diuruskan ke notaris 100%, tapi paling tidak Bapak punya ilmunya. Ya kan? Jangan misalkan sok dibayar sak yuk gebro we. Harus tahu dulu kan gitu. Oh kudu aya 20 orang KTP. Nah KTP sahawae bisa Bapak tanya dari yayasan ya kan gitu ya, dari tokoh-tokoh santri yang sebagai ininya atau guru-gurunya, misalnya guru-guru santri apa ustadz-ustadznya gitu kan. Nanti siapa yang akan kita layani ya selain dari 20 orang tersebut nanti adalah para santrinya Pak. Santri sulit naon ya, penuhi ku Kopontren. Oh kudu nyeun seragam, tangani oleh pesantren. Tapi kan Pak waktu bisa ngajahit, cari pesantren yang menyediakan
jasa untuk membuat seragam. Jadi artinya tidak semua kita harus, iya udah orang terbataskan nih Pak, begitu kan? Tetapi di sini manajer atau sebagai pengelolanya itu harus, kan saya juga sama Pak sebagai dosen. Palu gada, Pak Amir bisa ngayakin artis, oh bisa. Nah, Pak Amir bisa ngayakin ini, bisa. Saya di WO, misalkan di wedding organizer, pingin catering, yang kudu saya nu masak, atau saya punya silaturahmi, kontak hubungi dengan santrinya seperti apa, begitu kan? Jadi pandai-pandailah bersilaturahmi dengan siapapun yang nantinya akan berdampak untuk memudahkan segala urusan. Begitu kalau saya ingin dangdutan tinggal nelepon, ingin nasi dan tinggal nelepon. Nah, itu yang harus dilakukan Bapak Ibu ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya, boleh. Ini banyak, saya suka banyak bertanya ya, belum masuk ke nanti bagaimana operasional yang sesuai dengan syariah. Oke. Ini Pak, kita dari pesantren Al-Basada. Boleh Pak, saya bertanya Pak. Oh, ya. Pak Yusuf silakan. Pak. Mangga, Pak Ate yang mengatur ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Hendra Saputra, Dokter dari pesantren Miftahul Khair Kota Bandung. Nah, di sini Pak Dokter, di pesantren kami baru sekitar 4 bulan kita mencoba membuat koperasi, namun memang belum ada legalitasnya. Cuman apakah ada ketentuan khusus dari pihak koperasi mengenai nama-nama kayak misalkan simpan pinjam? Karena kita kan di kalangan pesantren ya, kalau di bank syariah, kalau bank itu ada bank syariah, ada yang disebut dengan wadiah, ada yang disebut dengan mudharabah, musyarakah. Kemudian di dalam pinjaman itu apakah memang ada ketentuan khusus harus berapa persen? Karena di kami itu ketika ada anggota yang meminjam uang koperasi, kita berikan kebebasan, silakan mau melebihi ridhonya berapa. Apakah boleh seperti itu atau seperti apa ketentuannya? Terima kasih Pak Dokter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini Pak Yusuf ini selangkah lebih ke depan sebelum saya menerangkan di ekonomi syariah gitu ya. Jadi memang nanti kita akan masuk sampai ke situ ya Pak ya. Nah, tapi saya kupas dulu secara gamblang juga. Ini yang harus kita tekankan bahwa koperasi pesantren ini harus sesuai dengan syariah. Artinya hubungan atau muamalahnya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu. Jangan 1%, aduh Bapak Ibu hati-hati, walaupun 1%, 0,5% itu namanya riba. Ada penambahan. Dan ini janji Allah kalau kita sudah implementasi kepada riba, tunggu kehancuran. Dengan cara apa? Boleh secara perlahan-lahan atau secara sekaligus. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka di dalam operasional simpan pinjam itu muamalahnya ada dasar hukumnya, yaitu dengan konsep nantinya masuk ke dalam mudharabah, musyarakah, wadiah, kan gitu ya. Bahkan bisa qardhu hasan dan yang lainnya. Nanti kita akan sampai kepada prinsip operasional. Ya, jadi kalau misalkan Bapak mau transaksi nih, anggota butuh motor, ya kan? Teu boga duit tah, jang meuli motor nate ngan ukur boga DP, gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Berarti jual beli, gitu kan? Boleh dong kan koperasi menjual motor. Karena apa? Untuk apa? Oh, untuk kebutuhan sehari-hari ia ke kantor dan yang lainnya. Tapi beda lagi kalau motornya untuk ngagojek. Kan untuk usaha. Maka bisa dilakukan secara mudharabah. Nah, ini Pak. Jadi Islam itu bukan alternatif,
Tetapi Islam itu adalah solusi. Seperti halnya ekonomi syariah itu bukan ekonomi alternatif dari konvensional. Konvensional yang diharamkan, solusinya adalah ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nanti kita akan sampai ke situ ya Pak ya. Tapi kalau misalkan tadi saya mau minjam, nah harus ditanya Pak, minjam uangnya untuk apa? Oh ini untuk berobat, ya Bapak tekudu bagi hasil tina berobat. Tapi beri pinjaman kebajikan yang disebut dengan kordu hasan. Piraku ainan keur susah Bapak ditekan lagi, kan bank konvensional mah begitu. Bapak minjem ke bank, tak jaminan anak adalah kolam, ternyata bangkrut, kolam dicokot, sudah jatuh tertimpa tangga lagi Pak. Bubuk lah kalau istilah sekarang mah, kalau istilah TikTok rungkad, kemudian rungkad sini, nah bubuk ya, kan gitu ya. Nah di sini Pak, tapi Islam itu tidak seperti itu. Kalau Bapak bagi hasil nih, makanya kan saya kemarin ada wawancara dengan beberapa pesantren. Ini usahanya usaha punya siapa? Oh punya pesantren. Oke, siapa yang memberi modal awalnya? Pak Kiai nugaduhna. Oh berarti Pak Kiai teh bagi hasil. Kan gitu. Jadi ada kewajiban. Bapak Ibu itu setor keuntungan. Pada alimen tenanawan dikelola 60%-nya untuk operasional pesantren dan yang lainnya. Nah itu adalah bagi hasil Pak. Tapi harus selalu ada akad. Lamun erek mere atau hibah namanya. Wakaf teh apa? Tidak ada kewajiban kan gitu. Orang menyetorkan uang kepada kita, oh ini mah ada bayar untuk zakat. Kan tidak ada pengembalian untuk kan boga bayar zakat kita mengembalikan kan tidak. Tetapi tugas kita di koperasi itu, makanya saya melalui e-invest itu yang elektronik inklusi keuangan pesantren itu adalah modalnya itu berasal dari LAJ, lembaga amil zakat. Jadi bagaimana pesantren pun mengoptimalkan lembaga amil zakat. Misal saya, ada pesantren, kasih, kan tidak ada kewajiban Bapak Ibu untuk mengembalikan ke saya. Zakat infak sodakoh makan, tapi beda kalau akadnya adalah simpan modal dengan menggunakan konsep mudaroba. Berarti bagi hasil. Kalau rugi pun ada sharing di dalam bagi hasil. Tetapi kalau misalkan iman nitip we tekudu aya kewajiban Bapak Ibu membagi hasil. Karena itu mah titipan. Tapi oleh Bapak bisa diusahakan atas izin dari si pemilik modal. Contoh misalkan, nih aku nitip nih ke Miftahul Khoer sebanyak 100 juta. Nitip saya mah. Tuh kudu Anda berpikir, Pak, upami ieu 100 juta ku abi dipakai usaha, teu sawios-wios, nya silahkan. Nu penting lamun saya nyokot duit eta 100 juta kudu aya. Oh iya siapa? Misal kan begitu. Ya sudah. Ternyata dari 100 juta itu Bapak punya keuntungan 50 juta. Apakah saya harus menerima bagian dari 100 juta yang diusahakan oleh Bapak dari 50 juta? Tidak. Karena simpanannya adalah wadiah, titipan. Tapi Bapak sebagai orang yang punya etika, sudah dibantu, rek dibere hadiah we. Dibere termos, dibere sajadah. Nggak apa-apa. Apakah saya harus menuntut? Tidak boleh. Kan begitu. Tapi kalau misalkan ternyata dari usaha itu rugi. Ngan aya duit 80 juta. Begitu saya panggil, Pak Yusuf, uang saya mau diambil. Aduh, kan aya 80 juta. Ya nggak bisa begitu. Jadi Bapak harus memenuhi dan menjaga amanah yang 100 juta tersebut. Jadi Bapak mengoptimalkan karena itu adalah bagian dari bentuk saling menjaga kepercayaan ya. Jadi nanti kita akan sampai memang di dalam ekonomi syariah itu apapun itu ada dasar hukumnya Pak. Jadi ada solusinya. Bapak mau kekurangan modal kan itu misalkan lahannya sudah ada tetapi jangan beli bibitnya nggak ada. Belum berapa kan gitu kan Bapak udah punya modal yang besar tuh kolamnya misalkan mau
Leleto atau apalah itu ya. Oke, sebelum masuk ke situ Pak Dokter sedikit Pak Dokter menanggapi yang saya ketahui, karena memang saya pernah meneliti dulu pada saat kuliah perbandingan antara perbankan syariah dengan konvensional di dalam pembiayaan. Yang sangat salah itu yang ada di perbankan syariah itu, ketika bank syariah itu dia membatasi gitu. Jadi ketika akad dia mau melebihi berapa, tapi ada batasan yang memang itu udah standar bank. Nah, itu hukumnya seperti apa ketika kayak gitu? Karena kan di dalam Islam itu tidak boleh seperti itu. Ya, karena begini Pak, karena kan kalau baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional di Indonesia itu kan otoritasnya sama. OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan yang dulunya Bank Indonesia kan. Jadi semuanya tuh jadi itulah lucunya bank syariah di Indonesia gitu kan. Bahkan yang kita khawatirkan itu justru adalah banyak lembaga-lembaga yang berlabel syariah tetapi dalam implementasinya adalah konvensional. Itu yang disebut dengan kedok syariah. Nah, kita mah janganlah begitu ya. Jadi nanti kalau ada komponen itu harus sesuai dengan dasar operasional yang diinginkan di bank Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, memang karena aturannya dari OJK ya punya batas atas dan punya batas bawah, Pak. Di bank syariah teh lamun akan bawa rawuh mah marurah. Begitu ya, si markup-nya teh marginnya tuh gitu ya. Tapi kalau enggak mah dijebretkan. Tapi di dalam prosesnya itu bisa melakukan transaksi tawar menawar gitu ya. Hanya sebagian kecil saja yang mengetahui bahwa ada batas atas tuh sebenarnya ada di sini loh. Makanya kalau udah teman mah suka ya udahlah paling terendah kan begitu ya Pak ya. Itu untuk markup-nya, untuk marginnya gitu ya. Tetapi yang harus Bapak perhatikan bahwa lucunya di bank syariah di Indonesia itu ya karena tadi kita tidak punya otoritas jasa keuangan yang memang fokus untuk syariah. Karena hanya divisi saja Pak. Di OJK-nya itu adalah ada divisi aja pengkajian dan yang lainnya. Tetapi tentu dibandingkan dengan kita menggunakan bank konvensional yang memang berbasis riba dalam operasionalnya, nanti kita akan sampai ke situ, maka lebih baik memilih bank syariah. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada nuansa-nuansa konvensional, nggak apa-apa, itu bukan tanggung jawab kita lagi, Pak. Karena itu bukan wewenang kita, tapi paling tidak kita sudah menyadari bahwa semua produk yang ditawarkan itu adalah sudah sesuai dengan fatwa MUI. Kalau saya sih gitu. Jadi kenapa saya menggunakan bank syariah ya seperti itulah begitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum Pak. Mangga itu Pak Alexa tadi bentar ya Bu. Tadi Pak Agung dulu ya. Ya, nanti Pak ada babak berikutnya setelah ini ya. Saya akan menjelaskan. Tadi itu. Pak Agung mana ya? Udah ngacung tangan tadi? Udah raise hand. Udah. Oh ya, udah sekarang ke Pak Saiful Anwar sih, Pak Saiful. Oke, Bu Lela ya, sebentar ya. Di sesi kedua. Pak Saiful mengak, Kapayun mengak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari Ponpes Al-Ikhlas Kabupaten Sukabumi. Saya izin bertanya, memang untuk saat ini untuk pesantren saya belum ada rencana untuk mendirikan koperasi. Tapi di samping itu, saya sekarang sudah menjadi anggota koperasi di luar gitu Pak ya. Di luar itu. Sedangkan saya sekarang kan bergerak di bisnis percetakan ya Pak ya. Nah, saya itu berencana ingin mengadakan jasa atau barang di koperasi tersebut Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara sistem bagi hasilnya gitu Pak, supaya untuk koperasi itu tidak terlalu berat dan saya juga tidak terlalu sedikit juga gitu untuk itu gimana? Terima kasih Pak. Oke ya, jadi ini sebelum saya menerangkan karena ada pertanyaan yang lebih awal ya, jadi alhamdulillah ya nggak apa-apa kan, jadi
penjelasannya kan sama aja ya. Ya. Jadi Bapak Ibu kan kalau bagi hasil itu kan ada sohibul mal dengan ada yang mudoribnya si pengelola kan gitu ya. Nah sohibul mal itu yang punya uangnya kan. Nah jadi berapa bagi hasilnya? Silakan disepakati. Biasanya sohibul mal lebih besar Pak. Mudoribnya lebih kecil. Tergantung kan karakter dari si sohibul malnya. Ya udahlah nggak apa-apa 50-50. Nah gitu kan. Nah artinya apa Pak? Pada saat berbicara tentang 50-50 itu, Bapak Ibu harus menyadari kalau rugi pun akan sama proporsinya. Jore sinyal. Ya, akan sama proporsinya. Jadi jangan sampai begini. Untung hayang gede, rugi hayang letik. Nggak bisa. Dalam Islam itu seperti itu. Tidak ada seperti itu. Jadi apa yang dilakukan? Kira-kira kan Bapak nanti ada perhitungannya Pak dari bagi hasil itu. Bapak kurangi dulu semua dengan biaya-biaya. Karena ada yang disebut dengan profit sharing, revenue sharing. Kalau revenue sharing, Bapak Ibu tidak menghitung dulu biaya. Ya, temu amalat misalkan. Kalau udah bagi hasil ETT. Jadi berapa pendapatan langsung. Tapi bisa menggunakan profit sharing. Oleh si mudorib itu untuk bayar kerja. Tapi bukan Pak Anwar, tapi maksudnya pekerja langsung anu nyetak Pak. Misalkan kan percetakan, anu ngedesain, anu ETT kan bukan tugas, bukan bayaran Bapak, tetapi itu menjadi tanggung jawab dari Bapak ini membayar. Terus beli apa? Oh beli tinta. Beli apa? Nah itu harus dihitung Pak. Ya, setelah ternyata bulan ini kan begitu nih. Kan per bulan atau bisa juga per order. Kan kumahana we tama Pak, kumah kondisi. Tapi emang menrutina we bulananana misalkan ternyata setelah berjalan usahanya ada keuntungan bersih sebesar 5 juta dari 20 juta yang ditanamkan. Nah, maka 5 juta itu kalau 60 untuk si sohibul mal, berarti 6 kali 5, Pak. Berapa? 3 juta dibikin, 2 juta buat koperasi. Gitu kan? Men 50-50, 2,5 juta, 2,5 juta. Ternyata tina usaha teh karena terlalu ada di luar kendali kita turun. Misalkan kan gitu ya, usaha teh kakak, aduh, aya nama boro-boro aya hasil, no aya modal oge berkurang. Nah, itu sampaikan. Tetapi di situ dasarnya adalah kejujuran. Bapak Ibu ya, kita bercermin kepada Rasulullah, kenapa usahanya maju? Karena ia mempunyai brandednya itu adalah Al-Amin. Kan begitu? Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Staf, sidik, tablik, amanah, dan fatona. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi pengusaha yang seperti Rasulullah, kuncinya 4 kok kalau saya. Nggak usah neko-neko. Yang pertama Bapak Ibu harus sidik. Bener kan sidik teh gitu kan? Kemudian tablik. Tablik dalam hal ini berarti menyampaikan. Berarti Bapak Ibu harus punya kapasitas berkomunikasi. Nyata marketing teh zaman kiwari mah Pak. Komunikasi lewat online, komunikasi apa itu ya. Kemudian tadi apa? Amanah, dapat dipercaya dong. Bahwa produk kita ini memang benar-benar oke dan yang lainnya. Dan yang terakhirnya adalah fatona. Bapak Ibu harus cerdas juga. Jadi pengusaha teh. Modal teh kudu cerdas. Amir juga ya cerdas. Gitu. Pak kan cerdas mah itu mah udah takdir betul. Tapi boleh dong kita asah apa yang Allah berikan itu dengan cara apa? Ikro, belajar. Membaca, kan begitu. Baca we naon da nama ilmu ada di mana saja. Kan gitu Bapak Ibu ya. Saya juga sama. Aduh, saya bukan orang properti. Gimana ya cara bisnis properti? Ngadodoho dulu atau apa belajar ya? Apa? Itu ya. Oke, stop dulu. Kita akan melanjutkan lagi supaya
tidak ini ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Saya langsung lanjut ke ekonomi Islam atau ekonomi syariah Pak ya. Jadi di sini ditekankan bahwa katanya Pak tadi ini istilahnya kan apa itu ekonomi syariah, apa itu ekonomi Islam kan begitu ya. Kita akan melihat di sini. Nah, bahwa Islam itu adalah apapun kita sebut dengan a comprehensive way of life. Jadi jalan hidup secara komprehensif di dalam Islam itu Bapak mungkin udah sangat paham baik akidah, syariah maupun akhlak. Yang kita bahas dalam kaitannya adalah bukan ibadah tetapi muamalahnya ya. Secara ekonomi di sini ada yang disebut dengan finance ya. Jadi di bagian dari public right-nya. Itu kalau spirit kan ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada leasing, insurance, banking ya, termasuk juga modal pentura ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan operasionalnya, maka hal yang dilakukan itu jangan menggunakan bunga. Tadi kayak Mitaul Hoer, paling 2%, 1%, Bapak punten ETT angger bunga. Apa itu bunga? Nah, biasanya bunga itu ditentukan di awal. Bunga dihitung dari dana yang dipinjamkan. Jumlah pembayaran bunga itu tidak meningkat walaupun usaha kita maju. Jumlahnya telah diketahui sebelumnya, eksistensi dan perhitungan bunga ini sangat diragukan, Pak. Dan yang paling berbahaya itu adalah berlawanan dengan Al-Luqman 34 bahwa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu adalah cukup Allah saja. Ya, nah, tetapi akan berbeda dengan versus bagi hasil, Pak. Ya, bagi hasil itu ditentukannya sesudah usaha, Pak. Tapi proporsi akadnya itu sudah disepakati di awal 60-40, 70-30 itu sangat-sangat bebas-bebas saja ya sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil disepakati berdasarkan nisbah, tentunya jumlah pembagian ini akan fluktuasi, bisa meningkat kalau usahanya kita meningkat, tapi kalau usahanya turun, tentu akan turun juga proporsinya. Makanya di sini tidak boleh atau hindari kelalaian yang kita ciptakan. Tapi kalau kelalaian di luar dari kendali kita, ya nggak masalah. Kemudian tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil, Bapak Ibu. Dan tentunya ini sudah sesuai dengan surat Al-Luqman di 34. Jadi kita tidak akan tahu kan usaha itu kan ada fluktuasi, untung terus, terugi terus. Tapi itu menjadi bagian dari yang memang kita tekankan. Nah ini Pak yang saya sebutkan, nanti kalau Bapak Ibu di koperasi bidang jasa itu, tadi ada penghimpunan, ada penyaluran, dan ada jasa. Apa penghimpunannya? Ya tadi ada tabungan, prinsipnya bisa wadiah, bisa mudharabah. Apa bedanya? Kalau wadiah tadi titipan saja, jadi dia yang menabung tidak akan mendapatkan bagi hasil. Berbeda dengan di mudharabah, maka ia menanamkan modal atau menyimpan uangnya itu untuk mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana dengan penyalurannya? Nah, di sini dana yang sudah dikumpulkan itu akan disalurkan. Bagaimana cara menyalurkannya? Ikuti. Kalau prinsipnya jual beli, bisa murabahah, bisa istisna, bisa salam, ataupun sewa beli. Tapi kalau penyalurannya untuk bantuan permodalan, pengembangan usaha anggota, ataupun pengembangan usaha masyarakat, bisa menggunakan mudharabah atau musyarakah. Tapi bisa juga kita menyediakan jasa lainnya di luar dari penghimpunan dan penyaluran, yaitu ada wakalah, kafalah, hiwalah, rahen, kodsat, ijaroh, dan kordu hasan. Yang saya kembangkan itu adalah kordu hasan, yaitu adalah pinjaman kebajikan. Ya. Kemudian kalau kod amarahan ini kan gadai, Pak. Jadi di bank syariah juga ada gadainya, Bapak juga bisa. Mana yang nanti akan kita pakai. Tapi di sini aja, Pak. Kalau Bapak nggak jual beli, ya bagi hasil aja. Nah, penjelasannya ini secara rinci, Bapak Ibu, ya.
ada wadimah itu apa, dasar hukumnya apa. Ini semuanya sudah ada di dalam di dalam slide PowerPoint yang dikirimkan. Ini ya Pak ya, simpanan. Ya, yang menarik itu tadi karena akan bagi hasil. Nah, saya akan langsung ke bagi hasil saja. Nah, ini kan ada mudharobah. Nih, ya, mudharobah itu jual beli, Bapak Ibu, ya. Mudharobah. Nah, di sini mudharobah itu adalah akad kerjasama antara dua orang atau antara dua pihak di sini ya. Nah, jadi gini Pak. Hubungan di mudharobah ini, nah begini Pak hubungannya. Ada sohibul mal tadi yang saya sebutkan, ada mudorib. Nah, kalau misalkan sohibul malnya itu adalah siapa? Pak Kiai. Nyimpen ta. Ya kan? Ku Bapak dikelola mudorib ini. Tapi tentunya jadi posisi Bapak itu adalah mudorib. Nanti Bapak ke pihak yang menggunakan, itu Bapak jadi sohibul mal, jadi mudorib. Ini indahnya di dalam Islam itu seperti itu. Nanti hasilnya akan dibagi, ya, memberi bagi hasil, sama memberi bagi hasil, ya. Nah ini Pak ada yang disebut dengan mutlakoh, prinsip penghimpunan dana dengan nisbah yang disepakati untuk bagi hasilnya. Contohnya adalah tabungan deposito, ya. Nah kemudian ini konsepnya Pak ya. Jadi tadi sohibul mal ke bank, baru bank disalurkan. Seperti itulah kita juga sama lah kooperasinya. Nah tapi kalau misalkan muqayyada, ini simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat. Jadi bedanya tadi dengan mutlakoh itu keleluasaan untuk mengembangkan atau menggunakan dana itu tergantung si pengurus. Tapi kalau bicara tentang muqayyada, maka saya titipkan ya ini, tapi khusus untuk mengerjakan di sektor pertanian. Jadi khusus bantuan sektor pertanian. Kalau sekarang mah ada ini mah ada untuk kredit mikro atau apalah, misalkan gitu, khusus untuk UMKM, maksudnya ke muqayyada Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Sama juga tapi hanya proyek-proyek tertentu yang bisa didanai dari muqayyada itu. Nah ini ya. Nah kalau sirkah itu kerjasama tuh begini Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu sudah punya modal, tetapi modalnya tidak cukup. Misal kita perlu modal 1 miliar, Bapak Ibu sudah punya 600 juta, kurang 400 juta, maka proporsinya adalah 60 untuk Bapak, 40-nya untuk yang ikut bermusyarakah. Nah itu aja sih Pak sebenarnya ya. Jadi ada partnership di sirkah ini. Landasan hukumnya jelas, semuanya sudah sesuai dengan Islam. Tapi supaya tidak berat-berat saja di dalam koperasi Bapak Ibu, cukuplah Bapak Ibu di mudharobah dan di murabahah atau jual beli dan bagi hasil. Ya, seperti itu. Itu akad-akadnya Pak ya. Jadi akad-akadnya semuanya sudah sangat jelas. Tetapi kalau mungkin mau jasa, boleh Bapak tambahkan dengan jasa di bidang gadai dan kordu hasan untuk menolong kebajikan. Itu Pak ya. Jadi nanti kalau Bapak mau melaksanakan operasionalnya harus sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis ya. Jangan sok nanamkan modal ke saya kayak saya sabulana 2% lebih besar dari tingkat suku bunga, Bapak teman hancur we. Pokoknya hancur we tamang geus we. Kalau sudah menjanjikan di awal seperti itu. Kan punten-punten ya, banyak yang usahanya sebelum berhubungan dengan bank, Bapak Ibu mana hancur ya kata UMKM teh. Ya kan? Tetapi torojo we bank, bukan Bank Emo, kalau Bank Emo udah sangat jelas ya. Ini mah bank-bank yang datang ini Pak ada bantuan dari kredit cuma 1%, ya kan? Mereka tidak menyadari 1% riba kecil. Rumasa ini tiba-tiba apa yang terjadi? Usaha nanti beki kaditnya beki berkurang. Padahal disitulah proses Allah menghukum karena kita sudah riba. Cokotannya saeutik-saeutik tepayu, anu jadi tepayu, begitu harus nyicil
geus teu kabayar, bangkrut we. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Kan baru gak usaha teh ulah ngajago ku 1% atau 0,5%. Angger kalau akadnya adalah bunga berarti riba. Ya. Tetapi kalau misalkan Bapak yuk bagi hasil di saya, kita bikin nih laporannya, peruntukannya untuk apa. Kalaupun misalkan sepakat, tapi Bapak harus paham bahwa ini adalah bagi hasil, bukan keuntungan saja yang harus dibagi, tapi kerugian pun sama harus dibagi. Begitu ya. Nah, seperti itu. Tidak terasa kita punya waktu 14 menit lagi untuk diskusi panjang lebar, terutama terkait dengan program Bapak Ibu mengikuti OPOP. Jangan sampai ikut di angkatan ini saja. Diseleksi tahap, kan ada beberapa tahap ya Pak Ate ya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, saya ingin dari 57 pesantren yang hadir di sini itu menjadi juara dengan mendapatkan hadiah. Nih, hadiahnya apa? Di tahap kedua 100 juta satu untuk startup, 150 juta untuk scale up misal. Nanti ada juara lagi di tingkat terakhir, pesantren juara 400 juta nih Bapak Ibu. Ini harus jadi motivasi Bapak Ibu. Kumaha carana saya bisa. Tadi modalnya adalah start, Sidik Tablik Amanah dan Fatona, kemudian membangun, merubah keadaan dari sebelum dapat OPOP dengan setelah dapat OPOP. Sebelum OPOP, rencana aya legalitas. Setelah dapat OPOP ada legalitas. Sebelum OPOP pembukuan anak goreng kemana wae. Wah, setelah OPOP jadi bagus. Oh, tadinya teh penghasilannya kan ukur 10 juta, setelah dapat OPOP jadi 50 juta. Sudah masuk ke akses marketing, marketplace dan yang lainnya. Tah, etan bakal dijuarain Bapak Ibu. Jadi setiap pesantren punya kesempatan itu. Ya, oke, silakan kita buka pertanyaan 12 menit. Tuh Pak ayah Pak Yusuf. Pak Dokter. Ya, ini Pak Dokter nih. Tahan dulu Bapak Ibu sekalian, nanti saya moderator. Silakan Ibu Lela ya. Tadi Ibu Lela mau nanya di sesi kedua, boleh silakan Bu ekonomi sana. Iya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan saya Lela Sariningsih dari Pondok Pesantren Miftahul Huda 249 Ciamis. Di sini Pak, tadi terkait dengan pengurus koperasi ya Pak. Saya dulu di sini sudah pernah berjalan koperasi selama 5 tahun itu ya. Tapi di akhir tahun itu terjadi masalah gitu. Masalahnya dari pengurus koperasi itu sendiri. Nah, terkait dengan pengurus koperasi, saya mau bertanya baiknya itu dari mana ya Pak? Karena yang dulu saya melibatkan masyarakat gitu ya Pak sebagai pengurusnya, salah satunya dari masyarakat, dari pesantren dan alumni gitu. Nah, yang akhirnya saya di sini semua merasa takut gitu pas mau memulainya lagi, padahal masih banyak yang mau, tapi takutnya terjadi seperti itu lagi. Jadi baiknya gimana ya Pak kalau untuk pengurus koperasi itu baiknya apakah semua dari pesantren atau gimana atau solusinya? Iya, baik. Ditampung dulu. Iya. Ditampung dulu ya Pak Amir. Pertanyaan kedua. Silakan. Saya Mahmudin. Pak Mahmudin. Saya Haji Yusuf. Ya, Pak Mahmudin dulu, Pak Mahmudin. Paralel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya, amin. Sedikit saya tanyakan mengenai masalah koperasi, dan saat ini memang kita belum memiliki koperasi, kebetulan sekali Pak Amir. Ya. Dari kemarin pelatihan yang kita ikuti adalah salah satunya bagaimana memanage bisnis secara profesional secara umum Pak Amir. Betul. Dan kaitannya dengan koperasi ini kan sistem-sistemnya juga barangkali ada relevansinya nggak kita penerapan untuk konsep-konsep yang ada dalam bisnis secara profesional dengan yang
dilakukan nanti dalam mengelola juga koperasi gitu loh Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikut Pak Ate. Pak Yusuf, Haji Yusuf nih. Assalamualaikum. Halo. Mangga Pak Yusuf saurna. Mangga Pak Yusuf. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak, seperti tadi yang Bapak sampaikan, kalau kita melihat sejarah ke belakang, bahwa koperasi itu booming dan ngetop ketika zaman Orde Baru, ya. Ya. Tetapi setelah kesini koperasi itu istilahnya kalau bahasa Sunda itu melempem. Kadang-kadang terdiri KUD, kemudian ada yang mengartikan KUD itu pimpinan ketua untung duluan gitu ya. Itu sebetulnya kalau kita dengar barusan dari uraian Bapak itu cukup bagus lah koperasi itu. Tetapi faktor-faktor saya yang nanyakan, faktor-faktor apa saja ya yang menyebabkan koperasi itu seakan-akan hidup tidak dan mati pun tidak, ya. Itu kadang-kadang orang itu berpikir pembikinan koperasi itu cuma untuk mendatangkan atau istilah bahasa Sunda itu ngajul dana dari pemerintah aja. Apalagi dana koperasi itu besar katanya. Kita bikin aja koperasi supaya turun dana pemerintah. Itu mungkin Bapak sudah meneliti faktor apa saja yang menyebabkan koperasi itu sekarang sulit untuk berkembang gitu. Iya. Sehingga orang itu berpikir teguru koperasi mending usaha pribadi pugu-pugu yang untungnya kusorangan jangan gitu. Ya, itu saja ya. Pak. Oke. Langsung saja ya. Ya, ada 3 penanya, Ibu Lela, Pak Mahmud dengan Pak Yusuf. Ya. Oke. Yang pertama ya. Jadi siapa yang harus menjadi pengurus? Pengurus dipilih oleh anggota. Ya, jadi harus sudah kesepakatan dari anggota, nanti ada polling, ada voting dan yang lainnya itu dari ini. Tetapi nanti di dalam anggaran dasar harus dibuat syarat-syarat pengurus. Kan tadi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan yang lainnya, kan gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa usaha yang dikelola ini perlu saya tekankan bahwa usaha itu adalah usahanya pesantren, bukan usaha milik pribadi. Maka bangun usahanya harus ada di lingkungan pesantren. Ya, yang dibiayai oleh OPOP itu harus benar-benar menjadi bagian dari pesantren, bukan sendiri-sendiri. Ya, tetapi harus menjadi bagian dari pesantren. Ya, kalaupun misalkan nanti usahanya itu usaha Bapak, tapi terus harus ada linkit dengan pesantren. Jadi siapa? Nah, saya berharap bahwa Bapak Ibu lah yang akan nantinya menjadi pengurus, menjadi ketua. Gitu. Karena yang punya gagasan, punya yang lainnya kan Bapak Ibu. Gitu, walaupun itu akan dipilih berdasarkan kesepakatan di dalam rapat anggota. Itu ya. Jadi siapa tadi Bu, Ibu boleh menilai ya kalau saya segitu. Oh iya udah pokoknya asal staf aja Bu. Sidik, Tablik, Amanah dan Patona cukup lah. Semuanya akan sukses kok Pak. Gitu ya. Bismillah. Lalu bagaimana dengan Pak Mahmudin? Apakah dengan bisnis? Iya tuh Bapak, bisnis itu kan bagian dari muamalah. Mau bisnis produk, mau bisnis jasa, mau keuangan, mau apapun juga itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, semua aturan main dalam bisnis itu ya tadi, kalau tidak mudarobah, musyarakah, kalau tidak murabahah, jual beli, ataupun yang lainnya tadi, ada berbagai macam produk jasa lainnya. Bapak jasa apa? Percetakan. Percetakan butuh apa sih? Kan dalam operasionalnya tentu pasti harus sesuai dengan aturan di dalam Islam. Oh, kudu beli mesin anu badag. Mesin cetaknya harus badag. Berapa? Harus ada 20 juta. Bapak baru punya bantuan dari OPOP 2 juta. Misalkan, oh berarti kurang nanti aya 18 juta. Itu kudu kumaha iya, gitu kan? Nah, maka dengan bermuamalah gitu kan, ada Pak Ate nih
saya siap. Bagi hasilnya seperti apa, buat. Itu maksud saya, ya. Kemudian, jadi Bapak Ibu, apapun bisnisnya Bapak Ibu yang dikelola saat ini, semuanya harus sudah sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis aja, titik intinya begitu. Ya, mau ingin labanya besar, ya jual beli, karena Allah menghalalkan jual beli, kan begitu. Jadi erek batina sabaraha oge jual beli, melibat modalnya 1.000 dijual 20.000 itu masalah selama dua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, ya. Paling tidak sedikit, paling sedikit kalau saya margin itu adalah mampu untuk membayar zakat. Jadi ada margin 2,5%. Bapak Ibu ya, saya sebenarnya punya tips untuk pengelolaan keuangan pesantren, begitu ya. Jadi bagaimana kalau ada pendapatan semuanya berbasis syariah. Jadi itu alhamdulillah bisa diimplementasikan. Dan yang terakhir di sini adalah bicara tentang faktor. Bapak bicara tentang koperasi itu betul-betul sangat kompleks ya. Kompleks maksudnya ya. Dalam hal ini banyak faktor baik secara internal maupun secara eksternal. Tetapi saya selalu mengingatkan Bapak Ibu ya bahwa koperasi yang saya kaji itu adalah yang sukses itu adalah koperasi yang memang dibangun karena anggota punya kebutuhan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Mau menyelamatkan Bank Emok, bentuklah koperasi. Begitu kan? Bagaimana caranya? Kalau Bank Emok seperti itu, maka koperasi sesuai dengan syariat Islam. Apapun bisnis Bapak Ibu yang sudah sesuai dengan syariat Islam, pasti sukses Bapak Ibu. Mau ayah, kenapa Rasulullah bisa menguasai perdagangan dunia? Ya itu satu-satunya itu adalah karena ia mampu untuk bisa tadi profesional. Rasulullah itu profesional loh, jangan gagabah gitu ya. Bahkan kita selalu mengatakan bahwa kalau you ingin jadi dianggap umatnya Rasulullah, ya salah satunya harus bisa meneladani. Apa keteladanannya? Ya jadi pengusaha lah. Kan Rasulullah tuh entrepreneur sejati. Kalau saya makan gitu, makanya Pak Amir usahanya apa? Oh saya juga jasa apa? Dari mulai MC, dari mulai nyanyi. Nah, artis Pak Dokter mah ibu-ibu. Pak, saya teh artis. Tahu, Nyanyi, Pak, sekarang, buka Pak. lah. Buka di YouTube-nya Star Pipe. Ada Star Pipe. Buka di YouTube. Ada Pak. Oh, ini vokalis Star Pipe Ya. itu. Mau dekat mah dipanggil. Ya. Nanti kalau dekat dipanggil. Tapi Iya, nggak tahu siap. udah. Kita bersilaturahmi, Pak. Kita adakan yuk konser virtual pesantren. Aduh, Pak, saya mah sangat senang aja gitu kan. Ya, Nah, itu. Nah, saya ingin sekalian terakhir ya, Pak ya. Ya, terakhir Pak Terkait Dokter. dengan 1 menit lagi Pak Dokter. 1 menit, betul. Saya hanya ingin mempromosikan bahwa saya sudah punya einvest.com, Pak. Jadi Bapak Ibu, ini einvest.com ini adalah salah satu. Nah, ini saya stop dulu. Bapak kelihatan nggak di sini? Di share screen, kelihatan, Bapak Ibu? Pak. Ada ya? Ada, ya. Ada. Nah, Pak, di sini kita bisa lihat ya, Pak. Di share screen ini kan saya ini elektronik inklusi keuangan pesantren, berbagi kebaikan jadi lebih mudah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya mencoba membuat mediasi bagaimana JIS pesantren dan pembiayaan, di mana pesantren itu menjadi moderasi atau mediator antara mujaki dengan mustahik. Kalau ini jalan, Bapak Ibu ya, pengentasan kemiskinan akan terselesaikan. Jadi Bapak Ibu boleh lihat di Play Store ya, Bapak boleh mendownload ya, boleh mendownload ada yang namanya einvest mujaki. Nah, ini kan pengembangnya einvest.com elektronik inklusi keuangan pesantren. Pengembangnya adalah Dr. Amir Mahmud ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah masuk ke Play Store Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu kalau mau bergabung silahkan. Nanti kita akan bantu sedemikian rupa untuk dalam proses pendampingannya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Sesuai dengan waktunya kita lewat 1 menit.
Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Pak Dokter. Ternyata ini banyak wajah-wajah masih penasaran itu untuk bertanya. Ya jadi Bapak silakan nanti. Itu rangkumannya bisa dipelkan Pak Dokter, ya, di PDF-kan secara bisa. pribadi nanti Bisa. Bapak Ibu bolehlah telepon-teleponan ngobrol sama Pak PPT-nya Amir di-share, ya. PPT-nya di-share. Ya Pak Amir siap ya. Oh, Jadi sangat nggak cukup siap. di pelatihan ini ya. Jadi ternyata ini materi yang sangat menarik sehingga banyak Bapak Ibu yang ingin bertanya. Namun waktunya yang kita batasi, mudah-mudahan di lain kesempatan atau secara pribadi-pribadi bisa berkonsultasi dengan Pak Amir tentang koperasi dan ekonomi syariah ini. Ya, dan memang kedah kopontren atau ya orang kopontren. Ya, tentunya tadi materinya bisa di PDF-kan Pak. Bisa nanti. Bisa ya. Ya, Saya kirimkan aja ke ya. Pak Ate, nanti Pak Ate yang akan kirim ya di grup ya. mengirimkannya Nanti di grup di lihat grup apa aja. semua materi Grup ada WA. di grup ya. Ya, Oke, terima kasih. Pak Pokoknya Amir. gini Pak Ate, apapun Oh. kesulitan Bapak Ibu, boleh Ya. kontak saya secara person di 08122191486. Kalau nggak Bisa ditulis Buka di aja. chat Di lah. aplikasinya ada juga tadi ya. Iya, kan ada ya di 08122191486. Terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu. Jangan pernah pesimis, tapi selalu optimis. Akhirnya Amir yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan milik Allah. Kita foto Foto together. bersama Pak Amir. Ya, semuanya itu Ya, yang masih tangan di atas. Opop juara, siap. Oke. Ya. Tadi kan Ali ayah. Angga. Opop juara ekonomi. Sabar. Udah. Siap. Ya. Sabar, juara. Terima kasih, Dokter. Pesantren, juara. Oke. Umat sejahtera. Pak Budi kudu bareng. Kudu bareng Pak Ate. Pak Angga sekali di komando. Pak Angga sekali deui. Siap. Jabar. Juara. Pesantren. Juara. Umat. Sejahtera. Mir. Allahu Akbar. Pak Amir nuhun. Pak Amir Ya, punten Tunun, ke saya Pak langsung Dokter. live ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Pak Dokter. wabarakatuh. Pak Dokter sekedap, oke, abi ngintun link ya, punten diisi Pak Dokter, absen, siap. Sangat siap, Nuhun ya Bangga, pisan. Tunun. Jazakallah Pak, jazakallah. dadah Sehat semuanya, selalu Pak sehat Dokter. selalu. Ya, nuhun Ya. pisan. Nuhun, Pak Amir, Gusti nuhun. Banten. Ya Bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.